Allahumma rahamna bil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang huruf alif dan fungsi-fungsinya. Alif merupakan satu-satunya huruf yang berbeda dari sekian banyak huruf-huruf hijaiyah. Salah satu perbedaannya adalah alif tidak bisa diberi harokat atau tidak bisa diberi tanda baca, baik itu fathah, kasrah, dhammah ataupun sukun. Berbeda dengan huruf-huruf yang lainnya yang semua huruf tersebut bisa diberi harokat. Meskipun tidak bisa diberi harokat, huruf alif merupakan huruf yang banyak fungsinya di dalam penulisan Al-Quran. Fungsi yang pertama, alif adalah isyarat bagi huruf yang berharakat fathah. Maksudnya adalah ketika ada huruf seperti ini, misalnya huruf zal, kemudian ada alif setelahnya, seandainya huruf ini tidak ada harakat fathah ini, maka huruf zal ini sudah bisa kita baca za. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain, misalnya huruf jim, kemudian ada alif setelah huruf jim, maka huruf jim itu sudah bisa kita baca ja. Kemudian alif juga berfungsi sebagai harakat itu sendiri, sebagai tanda baca. Ini disebabkan oleh pertemuan antara fathah dan huruf alif tersebut. Dalam beberapa penulisan yang penulisannya diringkas, tidak ditulis alif dalam bentuk aslinya, akan tetapi ditulis alif dalam bentuk yang kecil, seperti yang terlihat pada lembaran kertas kita ini. Fathah bertemu dengan alif, atau huruf yang berharakat fathah bertemu dengan alif, seperti ini. Zal berharakat fathah bertemu dengan alif, za. Kemudian dalam penulisannya ada yang ditulis seperti ini, harakat fathah, alifnya ditulis dalam bentuk yang kecil saja, seperti ini, zalika. Kemudian ada versi penulisan Al-Quran itu yang matrukah. Matrukah itu artinya membuang sebahagian tanda. Ada yang ditulis seperti ini saja, tidak ada lagi harakat fathahnya, sudah digabung kepada alif kecil ini. Mana harakat fathahnya? Ini. Mana alifnya? Ini. Sudah digabung ke satu huruf saja, benar-benar sudah diringkas, seperti ini, zalika. Biasanya penulisan yang seperti ini kita temui di dalam Al-Quran versi cetakan Indonesia. Kalau yang seperti ini, fathah bertemu dengan alif kecil, ini sering kita temui dalam Al-Quran cetakan versi Madinah. Nama dari alif yang kecil seperti ini adalah khanjariyah. Khanjariyah, yang di Indonesia sering kita kenal dengan sebutan baris gantung, atau harakat gantung, atau ada juga yang menyebutnya
baris berdiri, karena posisinya seperti harokat tetapi menggantung, tidak melayang seperti ini atau mendatar seperti ini. Kemudian selain isyarat bagi huruf yang berharakat fathah pada alif yang terletak sebelum alif dan menjadi harakat fathah itu sendiri, alif juga berfungsi sebagai mad. Ketika huruf-huruf hijaiyah berharakat fathah kemudian bertemu dengan alif, maka bacaannya menjadi panjang 2 harakat. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang Arab, sudah menjadi kebiasaan dari dahulunya bagi masyarakat Arab. Ketika penulisan alif terletak setelah huruf yang berharakat fathah, dibaca panjang 2 harakat, sehingga mad tersebut disebut dengan mad tabi'i. Tabi'i artinya adalah tabiat, yang dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan kebiasaan. Jadi mad tabi'i itu adalah mad yang sudah menjadi tabiat bagi orang Arab. Ketika alif didahului oleh huruf yang berharakat fathah, bacaannya dipanjangkan 2 harakat seperti ini. Zalika atau zalika. Kemudian seperti yang terdapat pada ta misalnya, huruf ta berharakat fathah, ta. Kemudian bertemu dengan alif, maka ta-nya dibaca panjang 2 harakat, ta. Seperti dalam kalimat kitabu, penulisannya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, kitabu, harakat fathah bertemu dengan alif. Ada yang kitabu, bacaannya sama, hukumnya sama, akan tetapi cara penulisannya atau bentuk penulisannya ditulis dalam bentuk yang berbeda. Ini ditulis jelas, ya, maktubah, harakat fathah ada, alifnya ada, jelas. Ini sudah sedikit samar, ya. Fathahnya ada, alifnya sudah berbentuk kecil. Ini sudah samar sekali, ya. Alif dan fathahnya digabung ke satu bentuk yang seperti ini, ya. Ke dalam bentuk alif yang kecil, namanya adalah khanjariyah. Itu untuk mad tabi'i kalau alif berfungsi sebagai tanda panjang. Begitu juga terjadi ketika terjadi pada hamzah. Akan tetapi kalau terjadi pada hamzah ini, dia tidak lagi menjadi mad tabi'i, dia menjadi mad badal namanya. Karena asal dari harakat yang seperti ini atau seperti ini pada hamzah itu berawal dari hamzah berharakat bertemu dengan hamzah yang sukun. Karena sulit atau berat dalam pengucapannya, maka hamzah sukun diganti dengan huruf-huruf mad tabi'i yang sesuai. Kalau hamzahnya berharakat fathah misalnya, itu akan diganti dengan alif. Kalau hamzahnya berharakat kasrah, hamzah sukunnya diganti dengan ya. Kalau hamzahnya berharakat dhammah, maka hamzah sukunnya diganti dengan waw sukun. Sehingga nama mad tersebut adalah mad badal atau mad pengganti, ya, tanda panjang. Sehingga bacaannya menjadi panjang, tanda panjang pengganti. Dia bukan tanda panjang asli, tetapi tanda panjang pengganti dari hamzah sukun menjadi alif, menjadi ya sukun, atau menjadi waw sukun. Dalam contoh ini hanya alif bertemu dengan hamzah bertemu dengan alif. Dalam artian ini awalnya adalah hamzah berharakat fathah bertemu dengan hamzah sukun a. Karena awalnya bacaan ini adalah a manna.
karena sulit dalam pengucapannya, berat dalam pengucapan lidah orang Arab, maka hamzah yang kedua atau hamzah sukun tadi digantinya dengan alif, sehingga bacaannya menjadi panjang atau mad. Mad yang seperti itu disebut dengan mad badal. Amanna, dan ada yang ditulis seperti ini, fathah bertemu dengan alif kecil, amanna. Dalam versi Al-Quran cetakan Indonesia sudah ditulis seperti ini, ya. Hamzahnya ditulis seperti alif saja, ya. Akan tetapi alifnya berharakat. Kalau berharakat ini bukanlah alif, tetapi ini adalah hamzah. Harakatnya baris gantung, ya, atau khanjariyah tadi. Amanna, kalau bertemu kita huruf hamzah yang seperti ini adalah hamzah qata yang ditulis seperti alif, ya. Seperti pembahasan kita sebelumnya, ada hamzah yang ditulis sama bentuknya dengan penulisan alif. Kemudian kalau berharakat seperti ini, berarti asal dari hamzah ini adalah hamzah berharakat fathah bertemu dengan hamzah sukun, amanna. Kemudian karena sulit dalam pengucapan atau berat dalam pengucapan lidah orang Arab, itu diganti dengan hamzah sukun diganti dengan alif, sehingga bacaannya menjadi mad atau menjadi panjang. Mad tersebut disebut dengan mad badal. Kemudian fungsi alif yang berikutnya adalah sebagai tanda dari akhir kalimat. Dalam hal ini alif tidak berfungsi sebagai pemanjang bacaan. Ketika ada alif di sana, bacaan itu tidak menjadi panjang, atau bukan alif lah yang menyebabkan bacaan itu panjang. Bahkan di situ alifnya tidak dibaca, hanya sebagai tanda. Alif tidak dibaca sama sekali, meskipun alif ada di sana, ya. Ada yang berbentuk seperti ini, ada yang berbentuk seperti ini, dan ada yang berbentuk seperti ini. Kalau yang berbentuk seperti ini biasanya alif memiliki dua fungsi. Dia menjadi tanda akhir kalimat, atau menjadi tanda dari kata penghubung, dan dia juga dibaca, ya. Kalau yang seperti ini biasanya tidak dibaca. Seperti ini juga ada yang dibaca nih. Ada yang dibaca karena huruf sebelumnya biasanya berharakat fathah. Kalau yang seperti ini sudahlah dibaca dan dia bacaannya juga dipanjangkan. Dia juga menjadi tanda dari mad tabi'i dan menjadi tanda dari akhir kalimat. Mari kita lihat beberapa contoh dalam Al-Quran alif yang berfungsi sebagai tanda dari akhir kalimat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 24, kita kutip potongan ayatnya saja. Dalam kalimat fa illam taf'alu, ada alif. Alifnya tidak dibaca, tetapi ada. Alif di sini adalah alif sebagai tanda dari akhir kalimat. Walan taf'alu, ada alif sebagai tanda dari akhir kalimat. Fattaqu, ini kalau kita lanjutkan, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ada alif, kita ambil hanya contoh-contoh penulisan alif saja. Alif di sini berfungsi sebagai tanda dari akhir kalimat. Apa maksud dari tanda dari akhir kalimat itu? Bahwa inilah kelompok-kelompok kalimatnya, ya. Dan kita boleh wakaf seandainya nafas kita pendek, ya kita boleh wakaf di tanda-tanda yang seperti ini, asalkan jangan berhenti pada setiap tanda alif ini, ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqu, itu tidak boleh, ya. Kita pilihlah salah satu di antara tanda ini. Misalnya kita
napas kita pendek, kita berhenti di sini misalnya. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Boleh ya. Akan tetapi kita harus mengulangnya dari awal kalimatnya, yaitunya walan taf'alu fattaqun naral lati. Seperti itu kira-kira fungsi dari alif sebagai tanda dari akhir kalimat. Mari kita lihat contoh yang lain pada surah Al-Baqarah ayat 120. Dalam potongan ayat, dalam kalimat walan tarda, ini ada alif ini. Ini alif bengkok namanya. Berfungsi sebagai tanda dari akhir kalimat ini. Kalimat tarda ini akhirnya. Dia tidak bergabung dengan kalimat angka. Ya. Kemudian kenapa dha-nya menjadi panjang? Karena harakat huruf dad ini adalah fathah asalnya atau baris atas, kemudian bertemu dengan alif. Hukum bacanya tentunya menjadi mad tabi'i. Ini tanda dari mad tabi'i tadi. Angkal yahudu walan nasara. Ketemu lagi kita huruf alif, ya, seperti huruf ya, tetapi tidak ada titik dan tidak ada baris. Huruf ya yang tidak bertitik dan tidak berbaris ini adalah alif yang ditulis dalam kondisi bengkok. Nama alif ini alif bengkok, ya. Dan boleh juga wakaf di sini atau berhenti di sini. Walaupun sebenarnya tidak seluruh akhir kalimat itu ada alifnya. Seperti kata Yahudu, ini ada akhir kalimat, tetapi tidak ada tanda alifnya. Tanda dari akhir kalimatnya adalah adanya huruf kata penghubung, yaitu nyawa, ya. Waw ataf, ya, artinya dan. Tetapi perbedaannya di sini tidak dianjurkan untuk wakaf atau berhenti. Dan kita disuruh melanjutkan bacaan setelah huruf waw ini, ya. Boleh berhenti di wala misalnya, ya. Angkal yahudu wala, boleh diulang dari walan nasara. Hatta, kita juga menemukan alif bengkok di sini, ya. Ini bukan ya, tetapi ini adalah alif, ya. Alif ditulis dalam kondisi bengkok. Fungsi alif di sini sebagai tanda dari akhir kalimat, dan ini adalah kata penghubung, juga menjadi tanda dari kata penghubung, ya, seperti hatta, ila, ala, itu ada huruf alif bengkok seperti ini di belakangnya, ya. Dan di kata-kata penghubung ini juga kita boleh berhenti. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta, boleh berhenti di hatta, ya. Atau boleh berhenti di nasara. Asal kita ulang dari satu kalimat sebelumnya. Kalau hatta tentu boleh kita ulang dari hatta saja. Tapi kalau kita berhenti di nasara, itu harus kita ulang dari kalimat sebelumnya, yaitunya walan nasara. Karena ini adalah bacaan idgham ini, ya. Ini namanya idgham syamsiah. Ini tidak boleh dipisah dengan kalimat sebelumnya, karena bacaan harakat fathah ini idgham, ya. Langsung idgham bertemu dengan hamzah wasal, ya, hamzah wasal, kemudian lamnya, lam sukunnya diidghamkan kepada nun, ya. Dia tidak walal tetapi walan nasara, maka tidak boleh diputus. Kalau kita berhenti di sini, harus kita ulang dari sini lagi. Jangan diulang dari tanda huruf yang bertasydid ini. Jangan diulang dari
nasara. Tidak boleh ya. Akan tetapi kita ulang dari walan nasara hatta tattabi'u millatahum. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah beberapa fungsi alif di dalam penulisan Al-Quran. Kemudian fungsi berikutnya insyaallah akan kita bahas pada video kita yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.